Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Hari ini kita akan melanjutkan belajar di tema 6 subtema 3 pada pembelajaran yang pertama. Nah anak-anak, hari ini kita materinya adalah menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sumber informasi dapat kita peroleh dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan bulet. Sedangkan sumber informasi juga dapat kita peroleh dari media elektronik seperti buku elektronik atau e-book. Kita dapat mengingat informasi dari suatu teks dengan mengetahui kata kuncinya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Untuk dapat memahami kata kunci yang belum dipahami maknanya, kita bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Perhatikan paragraf berikut ini yang berjudul benda-benda konduktor. Anak-anak juga bisa menyimak di buku paket kalian pada halaman 57. Benda-benda konduktor. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam cangkir berisi air panas? Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari tempat bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kata kunci dari cuplikan paragraf tersebut adalah stainless steel. Makna kata dari stainless steel adalah baja tahan karat. Contoh membuat kalimat berdasarkan kata stainless steel adalah sendok dan garpu makan terbuat dari stainless steel. Kali ini kita akan belajar mengenai menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut menunjukkan seseorang yang mengangkat wadah panas dari dalam microwave dengan menggunakan sarung tangan. Sarung tangan berbahan kain tersebut bersifat isolator yang berfungsi untuk menghambat panas yang akan mengenai tangan. Sedangkan wadah untuk memanggang yang berfungsi mempercepat perpindahan kalor agar cepat matang bersifat konduktor. Perhatikan gambar yang ada di samping. Gambar di samping merupakan sebuah panci. Pada panci tersebut terdiri dari beberapa sifat benda. Yang pertama, pegangan panci bersifat isolator, pegangan tutup panci bersifat isolator, sedangkan dasar panci itu sendiri bersifat konduktor karena itu nanti yang akan menghantarkan panas supaya lebih cepat merata panasnya dan cepat matang masakannya. Contoh peralatan yang termasuk konduktor antara lain panci, wajan, dan bagian logam pada sendok sayur. Contoh benda konduktor panas adalah wajan berbahan logam, sendok berbahan logam, dan juga panci yang berbahan logam. Contoh peralatan yang termasuk isolator antara lain berbahan kayu, kain, plastik, dan juga karet. Ada sarung tangan, ada centong kayu, baik kayu maupun plastik berbahan isolator ya. Kemudian ada bakul nasi, ada sarung tangan juga, kemudian ada waslap atau handuk, kemudian ada gelas berbahan plastik, dan juga ada sendok berbahan plastik, dan juga masih banyak benda-benda yang lainnya yang bersifat isolator. Benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Yang pertama, jenis perpindahan kalor secara konduksi. Cara menghambat perpindahan kalornya adalah menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet,
plastik, kain wol, dan ebonit. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalor adalah menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Jenis perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Dan juga yang ketiga radiasi. Cara menghambat perpindahan kalornya sama antara konveksi dan radiasi, yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Sedangkan cara mempercepat perpindahan kalornya adalah dengan memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Perhatikan gambar berikut. Pada peristiwa memasak air terdapat 3 peristiwa perpindahan panas sekaligus. Yang pertama konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Pada peristiwa konveksi terdapat pada aliran air yang sedang direbus yang bergerak dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Yang kedua adalah peristiwa konduksi, ketika gagang panci yang tidak dilapisi dengan ebonit mengalirkan panas dari panci menuju gagang panci dan kemudian ke tangan kita. Sedangkan untuk radiasi adalah dari panas kompor yang menuju ke badan kita, sehingga kita bisa merasakan hangatnya dari api tersebut. Nah anak-anak, untuk materi hari ini doa ini cukupkan ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.